Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini kita sampai pada renungan kelima dari seri hidup dalam kuasa Roh Kudus. Kita telah belajar tentang siapa Roh Kudus, tentang baptisan dan kepenuhannya, dan bagaimana karakter Kristus tumbuh dalam hidup kita sebagai buah roh. Namun, kita tidak cukup hanya mengetahui dan memiliki buah roh. Tuhan juga ingin agar kita hidup dipimpin oleh Roh-Nya. Bukan sekedar mengalami kuasanya, tetapi benar-benar membiarkan Roh Kudus memimpin arah dan langkah hidup kita. Mari kita renungkan dua bagian firman Tuhan berikut ini. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik menuntun aku di tanah yang rata. Mazmur 143 ayat 10. Saudara, kita sering berdoa agar Roh Kudus memimpin kita. Tetapi apakah kita benar-benar memberi ruang dan waktu baginya untuk memimpin kita dalam keputusan, perkataan, bahkan pikiran kita setiap hari? Mari kita renungkan bersama tiga aspek penting tentang kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Pertama, dipimpin oleh Roh adalah bukti bahwa kita anak Allah. Roma 8 ayat 14 berkata bahwa mereka yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Artinya, kepemimpinan Roh Kudus adalah ciri utama dari kehidupan orang percaya sejati. Dipimpin oleh Roh bukan soal merasa digerakkan secara ajaib setiap waktu, tetapi tentang ketaatan pada suara Roh melalui firman-Nya, dorongan hati yang suci, dan pimpinan dalam doa. Bukan hanya soal keputusan besar, tetapi dalam hal-hal kecil. Bagaimana saya merespon konflik, apa yang saya katakan di media sosial, keputusan waktu, relasi, dan prioritas hidup. Kedua, dipimpin Roh berarti belajar membedakan suara Tuhan. Kita hidup di tengah banyak suara. Suara hati, dunia, logika, emosi, bahkan godaan. Karena itu kita perlu melatih kepekaan rohani agar mengenali suara Roh Kudus. Bagaimana caranya? Dengan hidup dalam firman, Ibrani 5 ayat 14. Hidup dalam doa dan penyembahan. Hidup dalam komunitas rohani yang sehat dan dapat memberi koreksi. Roh Kudus tidak akan memimpin kita bertentangan dengan firman Tuhan. Ketiga, dipimpin Roh membawa hidup dalam rencana Tuhan yang mulia. Mazmur 143 ayat 10 adalah doa yang sangat indah. Kiranya Roh-Mu yang baik menuntun aku di tanah yang rata. Tanah yang rata berbicara tentang jalan yang aman, stabil, dan berkenan. Saat kita menyerahkan hidup dipimpin Roh, kita tidak hanya dijauhkan dari jalan-jalan berbahaya, tetapi kita dibawa masuk dalam rencana Allah yang sempurna dan mulia. Meskipun kadang jalannya berbeda dengan keinginan kita. Saudara, apakah hidup kita saat ini sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus? Atau kita hanya meminta bimbingannya saat darurat dan tetap berjalan menurut logika atau perasaan kita sendiri? Mari kita jadikan ini doa setiap hari. Tuhan, tuntun aku, ajar aku. Biarlah Roh Kudus memimpin setiap langkahku. Mari kita berdoa. Roh Kudus, kami rindu dipimpin oleh-Mu. Bukan hanya dalam ibadah, tetapi dalam hidup sehari-hari. Tolong kami peka akan suara-Mu dan berikan kami hati yang mau taat. Tuntun kami di jalan yang rata dalam kehendak-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.